Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita jawab sama-sama yuk. Alhamdulillah, my body is healthy, positive thinking, keep our spirit, Allahu Akbar. Tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Dan jumpa lagi dengan saya, Ustazah Devi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar teknologi informasi dan komunikasi. Dan subbabnya adalah menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Kira-kira kalian tahu nggak apakah perangkat lunak itu? Ya, perangkat lunak pengolah kata adalah aplikasi pada komputer yang digunakan untuk membuat dokumen berupa teks. Teks tersebut bisa berupa surat, buku, majalah, tabel, dan sebagainya. Dan salah satu perangkat lunak pengolah kata yang sudah tidak asing lagi kita lihat dan kita dengar adalah Microsoft Word. Selanjutnya, kita akan menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk membuat tabel sederhana. Melalui video pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu dan bisa membuat tabel sederhana dengan cara menyisipkan tabel, menambah baris atau kolom pada tabel, menghapus baris atau kolom pada tabel, dan yang terakhir adalah mampu memberi warna kolom atau baris pada tabel. Nah, silahkan disimak dengan baik video penjelasan berikut ini. Langkah-langkah membuat tabel sederhana. Di sini, Ustazah kasih contoh. Misal kita akan membuat tabel jadwal pelajaran. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah bukalah aplikasi Microsoft Word pada komputer. Yang kedua, ketiklah terlebih dahulu judul dari tabel yang akan kita buat. Contohnya akan seperti gambar yang ada di slide ya. Nah, di situ sudah Ustazah ketik jadwal pelajaran SDIT Abu Bakar sebagai judul dari tabel yang akan kita buat. Lalu, cara menyisipkan atau menambah tabel. Langkah pertama, klik Insert pada bagian atas Microsoft Word, lalu klik Tabel. Kemudian, tentukan berapa banyak kolom dan baris. Nah, di sini sudah Ustazah jelaskan perbedaan baris dan kolom. Baris adalah bagian tabel yang menyamping atau horizontal. Seperti gambar tersebut, nah dari gambar itu terlihat ada 3 baris. Lalu untuk kolom adalah bagian tabel yang ke bawah atau vertikal. Contohnya ada di gambar tersebut, ada 10 kolom. Silakan dihitung ya. Selanjutnya adalah cara memberi warna pada baris atau kolom. Langkah yang pertama, blok area tabel. Di situ Ustazah blok yaitu baris yang pertama. Kemudian klik menu desain, klik kanan ya, klik kanan menu desain. Lalu pilihlah shading untuk menentukan warna. Sekarang, bagaimana cara menghapus kolom pada tabel? Caranya adalah, yang pertama, blok terlebih dahulu area kolom yang akan dihapus. Ingat, kolom adalah bagian tabel yang dari atas ke bawah. Kemudian, langkah kedua, klik kanan, kemudian delete, dan delete kolom. Karena yang akan dihapus adalah kolom.
Selanjutnya, cara menghapus baris pada tabel. Langkah yang pertama, silakan blok area baris yang akan dihapus. Nah, di gambar yang Ustazah sajikan, yang Ustazah blok itu adalah baris yang terakhir. Kemudian klik kanan, kemudian delete dan delete cell. Delete cell itu berarti menghapus baris. Jika tadi kita sudah tahu bagaimana cara menghapus kolom dan baris, sekarang bagaimana cara menghapus tabel? Langkah yang pertama adalah klik kanan pada pusat tabel. Pusat tabel itu ada di bagian kiri yang berbentuk icon persegi. Nah, itu adalah pusat tabel. Lalu klik kanan, delete, dan pilihlah pilihan delete tabel. Cara menambah kolom. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah meletakkan kursor di samping kolom yang akan ditambah. Seperti gambar yang Ustazah sajikan, di situ posisi kursor ada di bagian kolom paling kanan. Lalu, diklik kanan, insert, dan pilihlah pilihan insert right. Karena di situ Ustazah ingin menambah kolom pada bagian kanan. Jika kalian ingin menambah kolom bagian kiri, maka letakkanlah kursornya di sebelah kiri kolom yang ada di kiri, lalu pilihlah insert left. Yang terakhir adalah cara menambah baris. Caranya ada dua. Yang pertama, letakkan kursor di samping baris terakhir. Bisa kalian lihat ya, posisi kursor Ustazah ada di mana di gambar tersebut? Ya, di paling bawah, di baris yang paling bawah di sebelah kanan. Kemudian klik enter, maka otomatis baris akan bertambah. Anak-anakku yang soleh-solihah, bagaimana dengan penjelasan materi kali ini? Apakah kalian sudah paham? Jika belum, jangan pernah sungkan ya untuk bertanya ke Ustazah Devi. Cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.